Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Lutfi Aziz. Di belakang gue udah ada Kia Carnival facelift dan ini lebaran 2025 ya, 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua. Nah, program tahunan auto driver seperti biasa Mudik in Style 2025 ini gue pakai Kia Carnival facelift. Mobilnya besar, panjangnya 5,1 meter. Dan pastinya bakalan nyaman sih menggunakan mobil ini dan akomodasi di dalamnya juga sangat luas. Ya kita lihat aja. Nah tahun ini agak sedikit berbeda karena gue mudiknya H+1 lebaran. Jadi kita lebaran dulu di Jakarta, habis itu baru mudik ke Ngawi, Jawa Timur di H+1 lebaran. Semoga jalanan udah sedikit lengang, nggak terlalu macet. Tapi ya kita lihat aja ya, kalaupun macet ya namanya juga momen lebaran ya, momen mudik. Jadi ya udah harus dinikmatin aja. Dan seperti biasa, sebelum melakukan perjalanan jauh, pastinya gua mempersiapkan dulu semuanya ya. Mulai dari mobil udah gue cek, tekanan angin ban udah gue cek, semuanya udah aman. Terus kualitas bannya, kondisi bannya, profil bannya juga udah aman. Terus apalagi ya, cairan-cairan jangan lupa untuk dicek karena penting nih kalau hujan nanti di perjalanan, kalau air wipernya ternyata habis kan, jadi nggak bisa ngebersihin kaca. Nah itu terkait safety juga di perjalanan, itu juga udah gua fullin air wipernya, terus perlampu-lampuan. Jadi jangan sampai lampu ada yang tidak aktif, lampu rem apalagi yang paling utama, lampu sen, lalu lampu utama. Dan ya karena ini Kia Carnival facelift ya, jadi kemarin pas ngambil mobilnya pun juga odometernya masih 7.000 km. Jadi ini mobil baru guys hitungannya. Ya insya Allah mobil ini siap untuk melakukan perjalanan jauh ke luar kota, mudik ke Jawa Timur. Dan apalagi ya, oh kita cek nih ya, barang bawaan juga udah gue siapin, udah gue packing semua, udah gue masukin. Kita lihat bagasinya ya. Tuh, ini bawa koper gede ya, ini 28 inch atau 29 inch lah kurang lebih ya. Masih sisa segini nih. Ini biasanya kalau bawa compact SUV atau SUV gitu udah lumayan full, bukan belum full juga ya, maksudnya udah lumayan full. Tapi ini luar biasa sih, masih lega banget. Dan ini bangku baris keduanya captain seat, ini udah paling direbahin. Masih lega banget. Oke, kita coba lihat bagian dalamnya ya. Nah, tuh masih lega banget. Ya, luar biasa ya. Dan nah, jangan lupa juga buat bawa bekal makanan ya, karena ya namanya perjalanan mudik, kita tuh nggak tahu di jalanan bisa macet total atau rest areanya penuh. Jadi kita nggak bisa dapet makanan, sedangkan gue bawa anak kecil juga, jadi jangan sampai anak gue kelaparan dan gak dapet makan. Jadi setidaknya tindakan preventif gue adalah bawa bekal makanan. Kalau misalkan kita nggak bisa beli makanan, setidaknya kita punya makanan, cadangan makanan yang bisa kita makan selama di perjalanan mudik, jangan sampai kelaparan. Dan satu lagi nih, barang yang belakangan ini tidak pernah lupa gue bawa selama perjalanan gue, yaitu ini dia, Happy Home Natural Air Purifier. Ini nih Pioneer pembersih udara alami yang bisa menambah kenyamanan gue dan keluarga selama perjalanan mudik ini. Nah, Happy Home ini bukan cuman air purifier biasa nih guys. Tapi ini all-in-one natural air purifier, dehumidifier, deodorizer yang dapat membantu membersihkan udara sekaligus menyerap lembab dan bau secara alami tanpa membutuhkan listrik. Dan kemarin kebetulan sekitar ya kurang lebih 1 bulan yang lalu lah ya, itu gue sama keluarga survei jalur mudik, ya intinya jalan-jalan sih sama keluarga. Itu gue langsung kerasa banget bedanya begitu pakai Happy Home Natural Air Purifier ini, karena udara jadi lebih segar dan lebih nyaman gitu di dalam mobil. Kayak contohnya kemarin deh, ART gue tuh biasanya kalau misalkan perjalanan jauh itu dia suka mabuk di dalam mobil. Tapi kemarin dia udah langsung gak mabuk karena pakai Happy Home ini tuh less smell dan nyaman untuk bernafas. Oke. Kalau gitu sepertinya semuanya udah siap semua nih. Happy Home juga udah digantung di sini 1. Kita bawa 3 ya. Di mobil kita bisa taruh di depan 1 dan kita bisa taruh di belakang 1. Ya karena di perjalanan, apalagi perjalanan mudik ini kan udaranya kita nggak tahu ya seperti apa. Jadi lebih baik kita bawa 3 di mobil supaya lebih aman.
Semua udah siap, tinggal nunggu anak aja dan barang-barang anak nih, nanti makanan-makanannya segala macem. Oke, kita langsung berangkat aja. Bismillah, semoga lancar, tidak ada kendala sama sekali. Nah, ini kita lihat. Kita udah set up semua GoPro buat kita bikin konten. Ini yang ke arah sini, ini arah depan, ada phone holder. Kita udah set up untuk Android Auto-nya. Ini bisa Android Auto atau Apple CarPlay secara wireless. Nah, yang facelift ini tampilan sistem multimedia sama tampilan instrumen clusternya berbeda seperti ini ya guys. Jadi lebih bagus, jadi lebih keren. Tempat AC-nya juga jadi minimalis dan lebih keren. Tuh semuanya kayak gini nih. Nah, ini untuk kayak gini. Ini untuk pengaturan AC-nya dia triple zone ya. Jadi ini 1, 2 dan di belakang, oh di belakang sini nih. Nah, di belakang settingannya di situ. Atau kita juga bisa nyalain dari belakang sini nih. Tuh untuk rear. Nah, kita bisa setting di sini semuanya. USB semua Type C. Ini bisa untuk USB dan ngecharge atau mau ngecharge doang. Bisa connect ke sini juga. Nah, ini untuk khusus ngecharge doang. Di sini ada 12 volt. Nah, untuk transmisinya seperti ini ya. Ya, kurang lebih ininya sama lah. Dan enaknya mobil ini udah ada heater seat dan cooling seat. Baik di bangku baris pertama, bangku depan atau bangku baris keduanya. Jadi istri gue paling seneng kalau misalkan ada heater seat ya. Oke lah, kita update lagi aja nanti di perjalanannya seperti apa ya guys. Let's go. Oke guys, jadi kita bersiap untuk berangkat. Nih istri udah di belakang. Say hi dulu dong. Kalandra. Selamat ya. Yeay, mari kita mudik. Terus Papa balon. apa? Oh iya, ketinggalan. Oke, masuk dulu ambil balon deh. Nah, ini dia balon bocah lebaran. Ini ketinggalan dan harus dibawa. Ya udah, oke. Udah ready semua. Android Auto udah connect. Ini pakai Android Auto aja, wireless. Terus apa lagi ya? Oh, kita reset dulu. Sekalian sambil gue videoin. Oke, kita reset. Since last resetnya kita reset aja. Oke, ini current trip. Ini tadi udah jalan, pas mobilnya nyala, ya udahlah, nggak apa-apa. Tadi sempat nunggu. Nah, ini since refueling pas kemarin habis ngisi bensin masih ada 664 kilo range-nya, range bahan bakarnya. Dan kita udah jalan 38 km. Dan kemarin karena di dalam kota baik berhentinya, jadi average-nya 8 km per liter. Cuma nanti di perjalanan acuan kita adalah yang since last reset, pas pertama kali baru berangkat dari sini. Oke, let's go, mari kita jalan. Oke, let's go. Let's go. Ayo, kita Bismillahirrahmanirrahim. doa lagi, Kak. Oke guys, sekarang udah jalan. Tadi ngeliat Google Maps, kita nggak diarahin untuk lewat Jor 1 atau Jor yang biasa tuh lewat Cilandak situ, tapi kita diarahin suruh lewat Jor 2. Ini ruas tol Pamulang Cinere situ. Ya seperti biasa gerbang tol Limo utama ini agak tersendat. Dan tadi ngeliat berita sedikit bahwa infonya tadi pagi jam 8 pagi itu MBZ dibuka tutup karena volume pemudik yang banyak. Masih rame juga ya, H+1 lebaran tuh. Masih antusias untuk mudiknya juga masih banyak. Orang mungkin mikirnya sama juga ya, kayaknya lengang deh, tapi ternyata enggak. Macet. Jadi MBZ tadi buka tutup. Jadi kita diarahin lewat Cibitung aja, nanti kita lewat bawahnya MBZ. Jadi kita lewat tol Jakarta Cikampek biasa yang lewat bawah, kilometer 24-an itu. Dan kelihatannya sih di Google Maps merah ya, macet. Ya udah, kita nikmatin aja, kita lihat. Oke, sekarang jam 11.30. Tadi berangkatnya kesiangan jam 11 siang. Opening dulu segala macem, belum beres-beres segala. Padahal dari semalam koper udah dimasukin, cuman ya namanya bawa bocil mulu yang disalahin ya. Halo. Padahal papanya ya kalau bangunnya siang. Capek kemarin habis halal bihalal pas lebaran. Oke, ya udah. Lanjut dulu, nanti update lagi di depan kondisinya seperti apa, dan nanti kita bahas mobilnya sedikit di tengah-tengah lah ya. Guys, kita udah keluar ke arah Cikampek. Wah, ini kenapa pada banyak yang mundur nih orang nih? Karena tahu macet kali ya. Cuman ya memang macet ya.
Ya sudah. Namanya juga mudik lebaran ya. Macet, masih macet mudik lebaran. Yang nggak mudik, yang nggak punya kampung juga pengen liburan, pengen jalan-jalan. Tuh macet. Oke. Ya setidaknya kita udah lumayan lah tadi lancar lewat Jor 2. Ini di mana Bang? Ini di Tol Cikampek. Tol Cikampek. Gerbang Tol Cibitung 6. Oke guys. Lanjut dulu guys. Masih macet guys di KM 28. Kalau yang jalur paling kirinya masih mending ya, nggak terlalu macet, masih jalan-jalan. Yang kanannya sih rada berhenti. Dan ini gue pakai adaptive cruise control ya. Jadi kalau adaptive cruise controlnya tuh kalau lagi macet gini bisa sampai macet gitu, bisa sampai berhenti. Kita kalau mau jalan lagi tinggal kita gas dikit, udah nggak capek, digas, direm sendiri. Jadi ya udah membantu sih sebenarnya kalau macet-macet gini. Cuma memang ya kadang jaraknya agak lumayan lah, agak ada gapnya gitu. Nah, info dari keluarga gue yang udah mudik duluan kemarin, H-2 atau -3 Lebaran, kalau bisa di sini ambil kanan karena kemungkinan ada dibuka kontraflow. Jadi ya kita lihat aja nanti di KM 35an tuh katanya akan ada buka kontraflow, tapi itu kan kemarin ya, kita nggak tahu hari ini seperti apa. Kita lihat harusnya masih one way ya kalau gua nggak salah baca informasinya, bahwa tanggal 1 April itu masih ada one way nanti dari kilometer 70-an sekian Cikampek situ sampai 400-an, pokoknya deket-deket Semarang sana. Oke, ya kita lihat dulu. Tengok-tengok kanan kiri. Tadi ada beberapa mobil yang keren juga ikutan mudik. Jadi kadang kalau macet gini ya udah jangan dibikin stres. Pakai buat ngeliat-ngeliat mobil. Siapa tahu ada mobil yang keren lagi buat dimudik gitu kan. Nah, ngomongin soal macet nih. Kalau lagi macet gini tuh kan aliran udara berkurang ya. Jadi polutan tuh terperangkap di dalam mobil yang bisa memperburuk kualitas udara. Itu sering terjadi sih kalau lagi macet gini, meskipun ya kita udah pakai sirkulasi udara di dalam mobil ya, cuman kan knalpot kendaraan tuh berada di depan gitu kan. Jadi itu yang bisa memperburuk kualitas udara. Bau juga kadang jadi campur aduk, apalagi ini di kawasan Cikampek ya, di Karawang sini nih. Banyak pabrik, kawasan industri. Baunya jadi campur aduk yang kadang bikin kita jadi nggak nyaman. Jadi yang sering terjadi adalah bikin orang mabuk di mobil. Nah itu dia problemnya. Cuman, nah kalau sekarang gue nggak perlu khawatir lagi karena sekarang gue udah ada ini dia nih, Happy Home Natural Air Purifier. Karena Happy Home Natural Air Purifier ini bisa membantu membersihkan udara, meningkatkan kualitas udara, dan bisa menetralisir bau selama 24 jam dengan alami tanpa listrik sama sekali. Jadi back aja seperti ini, tanpa colok listrik, dia bisa selama 24 jam meningkatkan kualitas udara, membersihkan udara, dan bisa menetralisir baunya. Gimana kamu di belakang? Nyaman nggak udaranya? Nyaman dong, nggak ada bau apa-apa kok. Istri happy, less smell, bahkan anak udah ketiduran di belakang. Saking nyamannya. Oke, jadi sekarang di KM 41 kita dapet kontraflow. Ini kerjanya orang motong-motong nih bener-bener ya. Nah, kita dapat ke kanan, semoga lebih lancar dibandingkan ke kiri, dan harusnya ini masih one way ya. Kita appreciate buat Pak Pol yang sudah menyiapkan kontraflow ini. Itu kayaknya Pak Polisi yang viral di TikTok dah. Hihi, kontraflow. Tapi tetap harus hati-hati, harus waspada dari mobil arah berlawanan ya. Karena takutnya kalau terlalu mepet bisa bersenggolan,
Dan ya beberapa kali kejadian ada yang fatal gara-gara kontraflow ya. Sebenarnya harusnya aman kalau misalkan dipatuhi rambu-rambunya dan selalu selalu waspada lah. Lebih waspada dibandingkan kita di lajur biasanya, karena kita di lajur yang berlawanan dengan mobil lain dan di tol pula dengan kecepatan yang tinggi. Oke, kita udah happy, udah dapat kontraflow dan let's go, kita lanjut lagi perjalanannya. Tapi biasanya memang kalau misalnya kita dapat kontraflow, speed kita lebih lambat daripada jalur sebenarnya. Ya awal-awal mungkin ya, tapi nanti bisa jadi yang sebelah kiri macet lagi ya. Tapi kita nggak tahu lah, kita lihat aja. Soalnya kejadian waktu itu gua mudik tahun berapa gitu ya. Pokoknya kita stay di kiri nggak ngambil kontraflow, malah nggak dapet one way-nya. Dan alhasil yang kiri lebih macet. Kelihatannya kan kita begitu orang, wah yang ngambil kontraflow jadi pelan tuh speednya, kita yang lebih kenceng. Iya sekarang, tapi ntar di depan dia macet lagi ya gitu lah. Ya kita nggak ada yang tahu. Namanya perjalanan. Jalurnya kalau sekarang sih kondisinya begitu kita masuk kontraflow, speed kita lebih pelan dibandingkan yang di jalur aslinya. Yang jalur aslinya tuh mungkin 60, 70, 80 gitu ya. Kita cuman 30 nih. 30 km, nggak nyampe 40 km per jam. Dengan kondisi gerimis juga. Ya deh, nikmatin aja, kita lihat nanti seperti apa. Nah, bener aja kan, sekarang di KM 47 dibuka kontraflow lagi. Jadi kontraflownya sekarang 2 jalur. Dan yang dari arah timur ke barat itu cuman 1 jalur ya. Dan tuh bukannya ngetawain ya, cuma maksudnya yang tadi speednya kenceng akhirnya jadi berhenti dan akhirnya jadi macet. Memang sebaiknya sih ngambil kontraflow karena kita jalurnya jadi lebih lengang, lebih kosong. Meskipun tadi speednya agak ketahan karena ya cuman 1 jalur kan. Terus ini tadi kita dibuka lagi, jadi ya udah, jadi kita lebih lancar. Dan mereka yang sebelah kiri, yang jalur utama ya, jalur aslinya jadi stuck, jadi macet, bahkan speednya jauh nih. Mereka berhenti, kita jalan 40 km per jam. Ya udah, kita lihat dulu seperti apa lagi ntar kondisi perjalanan di depan. Sudah melewati gerbang tol Cikampek KM 70-an tadi, dan kayaknya nggak ada one way hari ini ya. Kemarin tuh baca bahwa tanggal 1 April itu masih kemungkinan ada one way jam 11 siang kalau nggak salah mulainya. Nah tapi ternyata nggak one way. Kita udah di KM 76, udah memasuki ruas tol Cipali, Cikampek Palimanan, dan tidak ada one way. Ya kita lihat aja. Kalau nggak ada one way tapi lancar sih oke lah ya. Karena mungkin situasional juga ya, karena lancar ya udah akhirnya nggak ada one way-nya gitu ya. Ya udah, kita mau coba cari rest area dulu buat toilet break. Terpaksa masuk rest area Cipali 103 karena istri kebelet buang air kecil. Dan dia udah mendekati rest area, langsung turun duluan, dia langsung ngibrit lari karena udah nggak tahan. Ya sayang aja kebuang waktunya, harus masuk ke sini untuk tersendat di rest area. Cuman ya mau nggak mau gimana lagi, daripada nggak bisa pipis ya kan, daripada ngompol. Kalau cowok sih masih bisa di pinggir-pinggir gitu ya, kalau kepepet melipir kebelet gitu ya. Meskipun sebenarnya gak disarankan, cuman ya kadang-kadang gimana, rest area aja macet, kapasitasnya tidak mencukupi pemudik yang ada saking banyaknya. Kenapa? Kalian mau ngomong apa? Kamu mau apa? Tadi kalau kebelet pipis nggak tahan banget. Dikirain dia lari, dia sampai pipis. Oke guys? Iya, oke guys. Denger gak tadi? Ya udah, oke. Kita masuk rest area dulu dan toilet break dulu. Oke, jadi ini udah mau jalan lagi. Tadi dari rest area KM 103 Cipali. Tadi di sini 2 jam berhenti karena macet, nyari makan susah.
Terus antri, parkiran juga susah. Jadi ya udah, kita sekarang jam 5:02 udah ready semua dan siap untuk jalan lagi, melanjutkan perjalanan yang masih berapa ya berarti ya? Sekitar 300 kilo, 400 kiloan lagi lah. Ya udah, let's go, langsung aja kita jalan. Oke guys, kembali dengan angle POV seperti ini. Cuman sekarang udah jam 17.41, udah mau gelap. Dan kita masih berada di Tol Cipali, kilometer berapa nih? 125. Cirebon pun belum. Kita jalan dari jam 11, udah 6 jam. Dan 6 jam, hampir 7 jam kita belum mencapai Cirebon bahkan. Karena ya macet, tadi di rest area juga lama 2 jam. Ini sekarang juga masih tersendat. Kalau kita ngeliat di mapsnya juga ini, ya tuh merah, kuning, ada biru dikit, kuning merah lagi, ya kuning merah lagi. Ternyata antusias pemudik bahkan sampai H+1 Lebaran ini masih banyak ya. Ya udahlah ya. Nah ini dari tadi kalau lagi macet gini gue pakai ada cruise controlnya. Ya udah, kaki gue bisa setidaknya istirahat lah ya. Nah kalau posisinya di sini enak nih, di sisi kanan kita bisa pakai lane keeping assist-nya juga. Cuman kadang nggak enak terlalu mepet ke kiri karena dia pasti center banget sama line-nya kan, sama garisnya. Jadi gua kadang nggak gue pakai lane keeping assist-nya, jadi setirnya manual tapi pedal rem dan pedal gasnya otomatis. Dan ini nih, kalau malam kita juga bisa pakai ini. Kalau kita ngelihat langsung kan rada gelap. Ini kita naikin dulu speednya. 40, 50, 60, 70. Oke, depan dengerem lagi. Ini spionnya kalau kayak gini manual. Tuh, kalau kayak gini manual, tapi kalau kayak gini dia pakai kamera, jadi bisa clear kelihatan ke belakang karena mobilnya juga besar ya. Kabinnya aja panjang. Jadi ya pakai kamera jadi lebih enak buat ngeliat ke belakangnya. Belum sempat ngebahas bandingan suspensi ya, nantilah rada maleman dikit nggak apa-apa lah ya, perjalanan masih panjang. Tenaga juga belum kita bahas ya, nantilah kita bahasnya. Dan ini juga ada lampu ya, lumayan lah ada lampu ini jadi bisa kelihatan rada terang dikit lah nanti kalau malam. Oke, ini masih macet lagi. Kayaknya nih mudik terparah. Halo, ada Kalandra. Kalandra udah bosan karena macet. Ini mudik terparah gue selama mudik InStyle di Auto Driver kayaknya ya. Oh enggak, yang pertama sebelum nikah itu naik Trailblazer itu juga macet. Itu masih banyak tol fungsional sama orang tua. Ini berhenti banget, lama banget nih. Udah berapa detik nih? 30 detik lebih. Ternyata nggak one way. Dan ternyata masih macet. Ya, sudahlah. Oke deh. Ini tinggal kita pencet switchnya aja. Jadi nggak usah nginjak pedal gas. Nah, dia akan langsung jalan sendiri. Yeah. Oke, nanti kita update lagi guys, perjalanannya ke depan seperti apa dan nyampe Ngawi jam berapa. Estimasinya sih sini 1:30 pagi ya. Tapi kan belum, kalau misalkan ngantuk kita istirahat dulu apa segala macem. Makan malam belum. Oke, nikmatin. Dadah. Dadah. Akhirnya guys, Cirebon juga. Ini udah masuk ruas tol Palikanci KM 204 setelah hampir 9 jam ya, 8,5 jam lah kurang lebih. Jakarta Cirebon. Kacau. Kayaknya zaman dulu Cirebon tanpa tol juga gak segini-segininya amat ya. Ya, antusias pemudik masih banyak ya. Tadi udah, ya pokoknya jalanan rame, padat. Jadi banyak yang speednya sama tuh kanan kiri. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Sekarang lagi nyantai dulu. Nyetirnya pakai adaptive cruise control lagi. Nih
Gak bohong, ngebantu banget. Ini buat ya peregangan, kita stretching, mainin tangan, kaki kita goyang-goyang biar nggak terlalu posisi yang sama terus. Sesekali cuma pegang setir aja, biar mobil aja yang ngerem, ngegas, ngatur beloknya sendiri. Bahkan masih 5 jam lagi guys, perjalanan ke Ngawi. Kayaknya di vlog kali ini tuh gue udah banyak ngomong, tapi progresnya kayak nggak ada gitu ya. Udah banyak ngomong tadi udah ini banyak ngomongnya pas macet doang, terus baru kilometer 206. Oke, jadi mumpung ini sekarang lagi record, gue bahas sedikit soal suspensinya ya. Karakter suspensinya nih bukan yang bukan yang empuk banget. Ya lumayan empuk sih, tapi lebih ke arah ngayun gitu ya. Bukan yang membuai tapi mantap gitu ya, tapi yang rada ngayun. Jadi kalau misalkan kita speednya agak kenceng, terus kita melewati jalanan yang agak gundukan gitu ya, atau sambungan jembatan gitu, dia agak bukan yang beb gitu. Dia tuh kayak toeng gitu ya, agak gitu ya. Mungkin ya karakter suspensinya gitu ya. Jadi agak bergoyang aja gitu. Tapi handlingnya sih oke. Mobil sebesar ini, lebarnya hampir 2 meter, panjangnya 5,1 meter, buat manuver tuh masih oke. Karena jadi suspensi itu rada, kalau misalkan kita buat belok-belok rada firm. Tapi nggak tahu kenapa kalau misalkan kita melewati gundukan atau sambungan jembatan tuh dia kayak ngayunnya tuh berlebihan, kayak stoppernya kurang aja gitu. Ya karakternya kayak gitu sih, unik. Tapi hitungannya masih nyaman, masih acceptable, masih enak buat dibawa keluar kota. Tapi bukan yang superior. Jadi bukan yang amat sangat enak gitu, bukan ya. Jadi ya oke lah, oke. Masih nyaman. Gua pun juga nggak yang mual, nggak yang pusing, yang nggak enak gitu, enggak. Ini masih enak banget. Terus pengendaliannya juga enak, ergonomis, serta fitur-fiturnya juga banyak. Ada heater seat. Ini aja gue lagi pakai heater seat tuh, karena gue lagi rada-rada kayak pala agak-agak kenceng dikit gitu ya, leher, pakai heater seat. Terus AC kita ini bisa setting triple zone gitu ya, buat belakang bisa beda sendiri temperaturnya. Udah gitu digital semuanya bagus. Ya yang paling terbantu sih dari road trip kali ini adalah si adaptive cruise controlnya. Ini membantu banget. Nah tapi dia juga udah ada dilengkapin ini nih guys, ada pedal shift ya, tapi nggak pernah gue pakai. Karena buat apa juga pakai mobil sebesar ini yang brutal manuver yang terlalu gimana banget kan? Buat apa juga ya? Ya meskipun kepake ya kalau misalkan kita mau engine brake gitu ya, downshift, atau kalau kita mau ngebut gitu kita pakai manualnya gitu ya, bisa juga. Tapi gua selama perjalanan tadi ya emang banyak macetnya juga, tapi ada lancarnya juga. Tadi gua tetap masih pakai di eco mode tuh, pakai mode eco. Nih modenya ada normal, sport, smart, eco. Ya menurut gue di eco aja tenaganya juga udah cukup banget. Buat nyalip juga gue nggak effort, gue nggak pernah kick down, nggak pernah full throttle juga. Oke sih. Oke, nah ini pakai POV seperti ini supaya teman-teman yang nonton video ini tuh yang nggak mudik bisa merasakan vibe atau hype-nya mudik perjalanan. Jadi ini perjalanan gue setengah siang hari dan setengah malam ya. Nih rest area 207A luar biasa macet. Ya semangat teman-teman yang mudik. Semoga kuat, sehat, fit. Keluarga menunggu di kampung halaman. Gua nggak mau sih ke rest area ini lagi. Gue tadi udah makan, udah termasuk late makan siangnya. Jadi gue akan terus gas aja sampai titik kelaparan gue tidak bisa tidak bisa diajak koordinasi lagi. Baru gue ke rest area dan makan. Mungkin di Semarang kali ya. Mungkin ntar di Semarang pasti udah agak lengang. Ini aja udah agak lengang sih kalau ngeliat dari Google Maps-nya ya. Oke guys,
lanjut lagi guys. Ini harusnya tidak banyak tidak banyak activity di ruas tol Jawa Tengah ini antara Cirebon sampai Batang mungkin gitu ya. Karena pasti ya gitu-gitu aja, nggak macet apa nggak segala macem. Nanti mungkin ya kita lihat aja lah gimana. Bisa jadi gue sambung lagi nanti di Semarang. Oke, lanjut dulu guys. Kilometer 309. Alhamdulillah udah nyampe sini. Masih 3,5 jam lagi menuju Ngawi. Tapi kayaknya gue mau berhenti dulu cari toilet. Udah rada-rada ngantuk. Pengen stretching. Kita nyantai dulu aja. Sebentar aja sih, tapi jangan lama-lama. Nah, ini gue pengen ngomongin soal suspensinya lagi. Jadi kenapa tadi gue bilang bahwa suspensinya itu gini 2 kali atau 3 kali? Karena pas gue lewat tor lagi kan salah nggak tuh? Lewat tol Jor 2 yang ruas Pamulang Cinere terus ke arah Cibitung itu pas kita ngelewatin sambungan jembatan gitu tuh begini nih. Gue nggak tahu apa karena gue terlalu kenceng gitu ya. Itu kayak 2 kali atau 3 kali gitu, atau kontur jalannya. Nah ini di tol Batang Semarang Batang ya pokoknya dari Cirebon sampai Semarang nih, daerah tol sini nih, Brebes Batang gitu itu kan terkenal jalannya jelek terus begini ya. Terus sambungan jembatannya juga tuh nggak yang nggak enak gitu ya. Itu dari tadi tuh antep aja gitu, antep bahasanya apa ya, mantap aja gitu. Dia bantingannya cenderung ke arah firm memang, cenderung ke arah keras karena memang mobil ini handlingnya oke, buat manuver tuh oke. Jadi kayak beb gitu, bukan yang begini-begini. Terus gue jadi mikir, lah tadi kok begini-begini ya 2 kali 3 kali gitu ya. Ini dari tadi gue nggak ada masalah ya, enak aja gitu, manuver enak, tapi bantingannya juga bukan yang keras, masih cenderung dibilang nyaman, sesuai aja gitu, enak aja gitu. Terus gue juga kayak, apa tadi gue kekencengan di tol Jor 2 itu? Karena kita nggak berasa sih naik mobil ini, sumpah. Tadi gue ngegas, tau-tau 140, nggak berasa sama sekali. Karena ya mobilnya gede, stabil, bobotnya berat gitu ya. Jadi nggak berasa aja gitu jalan 140, 120, apalagi 100 nggak berasa. Kayak gini aja jalan 80, kayak pelan banget gini, ternyata jalan 80 gitu guys. Ya itulah update soal, menurut gue bantingan suspensinya itu pas gue nyobain di sini loh enak aja gitu, enak aja, nggak kekerasan tapi nggak keempukan juga gitu, pas aja sesuai. Terus enak tuh, kok tadi mentul gitu, apa karena kontur jalannya, apa karena gue kekencengan tadi. Nah tadi nggak merhatiin juga tadi lari berapa di tol Jor 2 itu. Oke guys, lanjut lagi. Oke, jadi ini lagi di rest area 338 Pekalongan, KM 338A Pekalongan rest area. Udah ngebungkus nasi goreng di styrofoam, jadi kita makan di mobil aja, gantian juga yang nyetir biar Clarissa dulu supaya segeran dikit. Dan karena ini udah kemalaman, jadi ya udah, kalau bisa makan di mobil aja. Kita lanjut lagi, let's go. Biar nggak kemalaman guys, makan di mobil. Clarissa nyetir, Kal Andre sendiri di belakang. Aman ya Kal? Oke, kita lanjut makan dulu. Kalau bisa merem sebentar, ntar merem bentar, terus habis itu kita tukeran lagi. Untung dia udah biasa bawa mobil aneh-aneh juga, jadi Super akap. jadi aman. Cuman diajarin dikit doang, ini masukin giginya gini udah bisa. Mobil Bismillah gede ya, guys. ya, bismillah ya. Mobil gede aman ya. Oke. Oke guys, sekarang udah nyampe tol Semarang menuju ke Bawen, KM 425. Udah mulai nanjak-nanjak. Gimana, Bu? Jadi berat digas, gitu. Maksudnya gimana? Jadi berat digas gitu gimana sih? Nggak tahu ah.
Udah ngantuk. Udah ngantuk gantian. Jadi gimana maksudnya udah digas, tapi enak kan tuh, nggak ini kan, nanjaknya nggak perlu usaha ngegasnya. Iya. Iya aja lagi deh. Ini tenaganya 200-an horsepower, torsinya 441 Nm guys. Dengan mesin diesel 4 silinder yang cuman 2200 cc. Mesinnya sama yang kayak dipakai sama Santa Fe, Palisade, Staria, ini, dan mungkin ada beberapa lagi kali ya. Ini Kia Carnival. Kamu ditanya apa jawabnya? Jadi berat tapi digas. Maksudnya gimana? Iya bener sih, maksudnya berat. Ini aku coba translate. Nanjak berat, tapi kalau digas gitu. Iya, ngeden. Ngeden. Ya nanjak ngeden. Oh, itu kan maksudnya. Suaranya Iya. tadi jadi gitu. Ya tapi enak. Maksudnya tanjakan aja tuh effortless gitu loh tenaganya. Karena tenaganya gede dan torsinya juga gede. Dengan cc yang compact gitu, 2200 cc doang. Tapi enak kok gas Turbo. di toel doang langsung kayak mobil listrik. Kayak langsung gitu. Iya karena torsinya gede. Betul, karena torsinya gede. Kalau pakai gini jadi benteng lagi ya? Iya. Iya pakai sport. Kalau sport ambience light saya langsung merah. Kalau smart biru. Kalau sport tuh eco biar pinter mobilnya. ya biar pinter disekolahin dulu. Ya kalau smart itu dia situasional aja, dia ngebaca. Kita butuh, kalau kita injek gaspol dia responnya kencang. Responnya jadi lebih ringan, responnya lebih enak. Tapi kalau kita ngegasnya tipis-tipis aja dia bakalan hemat, bakalan eco. Kalau aku sih pakai eco aja ya, karena cukup banget. Pelan-pelan. Kamu jangan kenceng-kenceng. Ini kita ambil yang lurus. Aman kan? Ya, jangan bikin panik. Lagi malam-malam udah sama-sama ngantuk. Aku baru bangun tidur. Kamu tadi udah ditanya udah kayak udah ngantuk. Ya, enggak. Daripada salah. Harusnya kalau emang nggak bisa baca Google Maps pun pasti ngambilnya ke arah Surabaya aja terus. Iya, iya. Ke arah Semarang. Iya, ya nggak tahu. Namanya ngantuk. Tahu-tahu ntar kita di Semarang. Awas. Terbalik kita. Terbalik. Bawah. Oke, kayaknya ntar gantian di rest area Bawen aja. Habis itu ntar lanjut nyetir lagi guys. Oke guys, balik lagi ke lingkar kemudi. Nyetir lagi. Tadi udah gantian berhenti di rest area Bawen 429. Toilet break, habis itu gantian nyetir. Tadi udah sempet tidur ya kurang lebih setengah jam lebih lah. Lumayan untuk recharge energi. Udah makan tadi, udah tidur. Sekarang nyetir lagi. Sebentar lagi lah ya nyampe. Dan ini udah kondisinya lancar. Padat aja, padat tapi lancar gitu. Rame tapi lancar. Sekarang jam 23.59, jam 12. Artinya kita udah 13 jam di jalan dan belum sampai juga. Padahal biasanya ke Ngawi itu 8 jam 9 jam juga udah nyampe. Masih 139 kilo lagi, 1,5 jam lagi baru nyampe. Perkiraan Google Maps sih jam setengah 2. Ya udah, kita nikmatin aja. Nah enaknya pakai Kia Carnival ini sama kayak di Hyundai yang terbaru juga ya. Jadi kalau kita ngesen dia ada kamera. Jadi speedometernya sama RPM-nya tuh berubah jadi kamera. Kalau kita ngesen kiri, speedometernya berubah jadi kamera tuh. Kalau kita ngesen kanan, RPM-nya yang berubah jadi kamera. Kalau spion kan buat ngelihat yang selevel ya, sampai ke kanan gitu ya. Tapi kalau pakai kamera ini bisa ngebantu ngelihat bawah kita. Berhubung mobil ini juga besar, jadi berguna banget buat ngelihat bawahnya. Terkadang kalau misalkan mager ngelihat spion, ngelihat sini aja, udah cukup bisa kiri gitu. Asik sih. Ya udah, kita lanjut menuju ke Ngawi. Bahas apa lagi ya guys? Mesin tadi udah. Ini kayak tanjakan-tanjakan begini mah effortless aja.
nggak pernah kick down. Gas paling 25%, 50%, maksimal 75% cukup. Nggak perlu sampai kick down juga, biar nggak terlalu boros juga. Ini kita udah jalan 526 kilo since review. Oh, ini since refueling. Bentar, kita geser dulu. Since last reset. Nah, since last resetnya itu kita udah jalan 488 km dan konsumsi bahan bakarnya 14,4 km per liter. Dengan mobil sebesar ini, MPV besar, bobotnya lumayan, dimensinya besar, tenaganya oke, tapi konsumsinya masih bisa dapat 14,4 km per liter. Padahal tadi kita juga udah kena macet berkali-kali dan ya tadi sedikit-sedikit agak ngegas, tapi bukan yang gaspol, tetap masih pakai eco mode. Dan ini hitungannya masih hemat banget ya konsumsi bahan bakarnya. Mobil sebesar ini masih bisa 14 km per liter. Nah, kalau ngebahas dikit tentang kekurangan dari mobil ini kan MPV besar gitu ya. Biasanya di baris kedua tuh digunakan oleh keluarga, istri atau anak gitu ya. Sayangnya mobil ini nggak dilengkapin sama rear seat entertainment. Jadi kalau misalkan ada rear seat entertainment tuh lebih nyaman aja gitu keluarga di belakang, apalagi anak-anak bisa ngelihat YouTube gitu ya. Jadi dia ada layarnya yang bisa pakai Android, akan lebih perfect lagi Kia Carnival ini karena mobilnya udah enak, MPV besar, sliding door, teknologinya juga, fiturnya juga oke. Coba kalau ada rear seat entertainment bisa lebih top lagi lah. Oke, lanjut lagi ya guys, nyetir lagi ya. Kita sebentar lagi melewati tol Soker, Solo Kertosono. Nah, situ agak bisa speeding karena jalanannya enak. Alhamdulillah akhirnya exit tol Ngawi KM 578 579. Nah, ini dia. Sampai juga di Ngawi setelah kita 14 jam setengah lah ya kurang lebih. Ya, ntar kita sampai setengah 2. 14,5 jam perjalanan. Luar biasa. Oke, kita bayar tolnya dulu. Sepi sekali. Aduh, copot. Oke guys, nyampe juga. Seperti yang kalian bisa rasakan atau kalian bisa lihat, ke Ngawi lagi ke Ngawi, selalu dengan cerita yang berbeda, dengan mobil yang berbeda, dengan kondisi jalur mudik yang berbeda. Waduh, pakai lampu merah lagi. Kirain malam-malam jam segini nggak pakai lampu merah. Jam 1.15. Oke guys, udah nyebrang tol lagi nih. Tapi lebaran tahun ini agak berbeda ya. Karena biasanya kan bela-belain pulang kampung itu buat ketemu sama mbah, buat jengukin mbah gitu ya. Bahkan kadang gua kalau lagi road trip aja bareng teman-teman kantor, bareng Mas Fitra aja sampai 2 kali pernah ke Ngawi, ke rumah mbah. Karena emang kalau bisa bela-belain ketemu mbah gitu ya, jengukin mbah. Pasti gua mampirin. Kalau syuting auto driver pun beberapa kali gua mampirin, entah berangkatnya entah pulangnya. Gue ajak teman-teman kantor, kadang-kadang pas baliknya juga gue mampir sendirian dulu. Tapi kemarin ini bulan apa ya? April ya. Kemarin bulan Februari mbah udah nggak ada, mbah meninggal pas gue lagi di Jogja. Jadi meninggalnya itu pas gue nyampe sini sih.
Jadi pas gue ke Jogja bareng sama keluarga, Mbah masuk rumah sakit. Habis itu kalau bisa pulang ke Ngawi. Ya udahlah, udah dari Jogja kan tinggal deket juga ya. Akhirnya gaspol aja deh ke Ngawi. Nyampe maghrib sempet ketemu sama Mbah, sempet masih sadar. Habis itu jam 9 malam kayaknya udah mulai nggak sadar deh tuh Mbah, jam 10-an. Nggak lama pas subuh lah, jam 3 pagi meninggal gitu. Jadi ya tahun ini lebaran tanpa Mbah. Ya udah tua juga sih, udah sepuh juga, 88 tahun umurnya. Jadi mohon doanya ya teman-teman buat Mbah. Teman-teman bisa bantu kirim doa juga supaya husnul khotimah. Amin. Oke, kita sedikit lagi sampai. Berapa lagi ya? 1,5 kilo lagi. Estimasi 0123. Bener-bener setengah, sama ya jamnya, apa bedanya? Bener-bener 14,5 jam. Ini nih kayak jalur zaman dulu tanpa tol nih. Kurang lebih seginian nih. Kalau zaman dulu tanpa tol, nggak macet ya, bukan lebaran tuh seginian nih, 14,5 jaman dari Jakarta ke Ngawi. Tapi kalau udah ada tol bisa 8 jam, 9 jam. Nah kalau lebaran tanpa tol, zaman dulu bisa 18 jam, bisa 20 jam. Bahkan gue rekor tuh pernah 31 jam. Gara-gara panturannya tuh kalau nggak salah pas yang ada jembatan roboh tuh ya, kalau nggak salah ya. Adalah pokoknya tahun berapa itulah. Itu gue 31 jam di jalan selama perjalanan dari Jakarta ke Ngawi buat lebaran di Ngawi. Indomaret masih buka ya, segini 24 jam jangan-jangan. Stasiun Ngawi lagi. Ya sebenarnya belum lama gue dari sini, karena pas Mbah meninggal kemarin gue di sini bulan Februari itu, pertengahan lah, awal-awal Februari itu gue kesini sebelum gue berangkat ke South Africa tuh. Jadi Mbah udah masuk rumah sakit terus nggak lama meninggal. Ya udah tua ya guys ya. Setiap yang hidup pasti akan meninggal. Kita udah sampai. Sepi banget ya. Wah, jalannya masih sama rusak. Apakah ada kereta? Lagi nggak ada kereta ya guys. Udah malam. Bukan udah malam nih, udah pagi. Oke, sampai. Becek juga nih. Sampai guys. Alhamdulillah sampai 14,5 jam. Oh tidak. Nah, bokap sama adik gue udah sampai duluan kemarin. Ya kita parkir sini aja lah. Oke. Alhamdulillah sampai. Vlognya kita lanjut besok pagi. Bukan besok pagi, nanti pagi. Gue istirahat dulu ya guys. Thank you. Oke guys, alhamdulillah udah sampai di Ngawi Jawa Timur. 14,5 jam perjalanan. Kemarin dapat konsumsi bahan bakarnya 14,7 km per liter. Dan kemarin kan udah ngisi full tank ya sebelum berangkat tuh. 79 liter gue ngisinya. Jadi mobil ini kapasitas tanknya itu 80 liter. Dan begitu nyampe Ngawi itu bahan bakarnya masih setengah lebih sedikit. Jadi setengah pun belum berkurang. Karena tangki bahan bakarnya sangat besar. Overall mobilnya oke, mobilnya nyaman, handlingnya enak, bantingan suspensinya juga masih termasuk yang dibilang nyaman. Jadi oke banget lah dipakai untuk mudik. Mobil ini besar, lebar, tapi kalau ngebawa pun nggak terlalu berasa yang begitu lebar atau begitu besar. Karena radius putarnya juga kecil.
Terus kamera 360-nya terbantu banget, sensor-sensornya, dan yang dari kemarin selalu gue pakai pas di perjalanan, sepanjang perjalanan tuh yaitu fitur ADAS-nya, karena itu apa ya, membuat gua lebih nggak capek dan nyaman aja selama di perjalanan. Jadi nggak perlu ngegas, ngerem, nggak perlu belokin. Bahkan kalau rada-rada udah ngerasa capek, lah pakai aja lah biar safety aja gitu. Nah, buat teman-teman yang mau mudik atau perjalanan jauh, nih gua rekomen banget pakai Happy Home Bag karena ini bisa membuat udara jadi lebih bersih dan membuat perjalanan jauh lebih nyaman. Cara pakainya juga gampang banget nih guys. Tinggal kalian jemur aja di bawah sinar matahari langsung selama 2 jam setiap bulannya, dan ini bisa dipakai berulang hingga 2 tahun. Nah, buat kalian yang penasaran dengan Happy Home dan mau coba, cek aja langsung ke Instagramnya @happyhome.id. Oke guys, jadi segitu dulu aja vlog mudik 2025. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Lutfi Aziz kalau kalian belum. Follow juga Instagram gue @lutfiaziz11 dan follow TikTok gue @lutfi.aziz. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.